Kenapa Pak Imam bisa mimpin sholat jamaah disebut imam? Kenapa bisa disebut imam? Karena ada jamaahnya. Kenapa bapak-bapak disebut jamaah? Hah? Karena ada imamnya. Itulah yang disebut saling membutuhkan. Itu pula lah yang menyebabkan tidak boleh ada orang sombong. Kenapa? Karena kau pasti butuh sama orang lain. Saya tidak boleh sombong sebagai penceramah. Apa kau sombongkan Ustaz? Kau bisa jadi penceramah karena ada kau dengar. Coba kalau mau saya ceramah tidak ada jamaahku. Orang gila. Pak Imam tidak boleh sombong. Kenapa? Ada jamaah. Biar mau mimpin 30 juz hafal mau jadi imam, tidak ada jamaahnya, tidak bisa jadi imam. Itulah sehingga kita tidak boleh sombong. Kita sholat tadi, praktek kehidupan. Anggota tubuh paling mulia apa Pak? Kepala. Yang paling hina apa? Kaki. Biar kita kasih kawan tapi pakai kaki. Beda saat ini nuangi. Oh, aku bilangnya biar saya miskin jangan kau hina Kak. Kenapa? Kehinaan anggota tubuh kaki. Bapak bercanda dorong kepalaku, dorong perutku masih senyum Pak. Dorong pantaku masih ketawa, tapi jangan coba-coba dorong kepala. Dorong di kepala Pak Imam. Marah, kenapa? Anggota tubuh paling mulia. Tapi ketika kau temu dengan Allah, kepalamu yang hebat ini kau nilai, rendahkan seperti kakimu sehina-hinanya. Kenapa? Kau bertemu dengan Zat yang maha besar, yang maha kuasa, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada orang rajin sholat tapi masih sombong, itu temannya setan. Setan itu diusir dari sorga. Kenapa? Apa sebabnya jin waktu itu diusir dari sorga? Apa sebabnya Bu? Karena sombong. Kenapa? Dia tidak mau sujud. Kata Allah kalau bahasa sederhana, jin hormati Adam, sujud kok. Nah, apa Nabi bilang jin? Nanti aja. Adam adikku, baru kemarin saya lebih dulu diciptakan. Adam dari tanah, saya dari api. Unsur kemuliaan saya jauh lebih mulia daripada Adam. Saya tidak mau diusir dari sorga karena sombong. Itu sudah dalam sorga, apalagi kita yang masih di dunia. Dan puncak kesombongan itu melalaikan sholat. Itu orang paling sombong itu melalaikan sholat. Tapi apakah telah sholat subuh seperti ini? Sudah kita capek hebatnya? Tidak. Tidak adalah faedah dunia kita dapat kalau sholat tidak ada nilai-nilai kehidupan yang kita bawa. Itulah sehingga kita orang Islam tiap tahun peringati Isra dan Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Nilai-nilai kehidupan di dalamnya. Nilai kehidupan apa? Satu, ibu-ibu, siapa yang tahu bulan Isra-nya Nabi? Bulan berapa Ibu? Kalau bulan dalam Islam, bulan tahun Hijriah disebut bulan apa? Syawal. Bulan Rajab. Sekarang bulan apa Ibu? Ini bulan Isra Mi'raj. Saya ingatkan kembali lagi tentang Isra Mi'raj supaya ada kehidupan di bawah. Bapak-bapak saya mau tanya, ibu tadi tahu jawab nih bulan Rajab. Saya mau tanya lagi nih bapak-bapak ini, terutama yang sudah muka-muka sakaratil maut nih semua ini. Banyak-banyak nih kuliah ini calon-calon aja. Bapak-bapak saya tanya bulan Rajab itu pada saat Nabi Isra Mi'raj disebut bulan apa? Tahun apa? Tahun apa? Bukan ibu-ibu, bapak-bapak yang ini. Mana lebih pintar ibu-ibu bapak-bapaknya?
Tahun apa Bu? Tahun apa Pak? Tahun duka cita, tahun bersedih. Kenapa nak bersedih Nabi? Meninggal di dua orang nak sayang, Khadijah dengan pamannya Abu Talib. Sedih, maka Allah panggil Isra Mi'raj, dikasih hadiah. Apa hadiahnya untuk menutup kesedihannya? Perintah puasa? Bukan. Haji? Bukan. Bayar zakat? Bukan. Apa? Sembahyang. Apa maknanya? Allah seolah-olah ingin sampaikan, Eda saat kau pasti ada duka citamu, pasti ada kesedihanmu, pasti ada persoalanmu. Saya kasih kau untuk menghibur itu dirimu. Apa? Sholat. Jadi kalau kuliah ini muka ini masih pagi-pagi, muka penuh masalah semua ini. Iya toh, masalah. Ada masalah bertengkar sama istrinya, ada masalah banyak utangnya, ada masalah yang cicilannya sudah jatuh tempo, ada kontrakan rumah, ada anaknya nakal, ada suaminya mau kawin lagi, macam-macam. Semua bohong itu kalau tidak ada masalah Pak. Saya saja penceramah banyak masalahku. Apa masalah sekarang? Tidak ku nikmati itu namanya di depan umum kebutuhan pribadi. Mana makan ki Adam sing ibu-ibu, foto dulu Ustaz. Minta maaf. Nah tahu je mohon maaf Ustaz, minta maaf mengganggu. Kok nah tahu je mengganggu tapi nah lanjutkan je. Maka video dulu tidak dilayani, langsung itu update status Ustaz sombong. Bukan sombong, kau ini tidak tahu situasi. Tidak ada orang, tidak ada masalah Pak. Kurang apa mulianya Nabi? Kurang apa mulianya Nabi? Kira-kira ada di sini kala ibadahnya Nabi? Tidak ada. Nabi tidak pernah lepas baca Quran. Nabi tidak pernah lepas Senin Kamis. Nabi tidak pernah lepas tahajud. Nabi tidak pernah sakiti tetangganya. Nabi tidak pernah bohong. Nabi tidak pernah ingkar janji. Nabi tidak pernah makan uang haram. Tapi ada juga masalahnya dalam rumah tangga. Difitnah Aisyah selingkuh. Pernah 3 hari 3 malam tidak makan. Ayo. Apalagi? Diusir dari kampungnya. Diusir dari kampungnya Pak. Bukan dibully. Kalau kita baru dibully sedikit di medsos mengamuk maki. Nabi bukan dibully, diusir dari kampungnya, beberapa kali mau dibunuh. Coba itu padahal orang mulia. Coba makin lihat bedek kalau ada nama Allah, pasti itu ada di sampingnya Muhammad. Iya toh? Tidak pernah dasat Muhammad, dasat Allah. Tidak. Yang selalu kita dapat Allah Muhammad, Allah Muhammad. Begitu mulianya Nabi. Tapi apa Nabi tidak ada masalahnya? Banyak masalah juga Pak. Apalagi kita. Ada orang Ustaz baik nama sembayangku. Kenapa namanya sekali masalah aku ini Ustaz? Aku bilang siapa Ki? Tidak mau dikasih masalah. Turun sedikit itu Nabi Muhammad, turun lagi para sahabatnya. Cini minjok Khulafaur Rasyidin. 4 sahabat utama Nabi. Lihat saja. 4 ini Pak, 3 mati dibunuh. Ayo, dari 4 sahabat Nabi paling mulia sahabat Nabi yang dijamin masih surga, 4 mati dibunuh. Ini 4 Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar tidak mati dibunuh. Umar mati dibunuh. Utsman bin Affan mati dibunuh. Ali bin Abi Thalib mati dibunuh. Padahal ini manusia mulia. Jadi kalau ada masalah dalam hidup ini, bukan karena Allah tidak senang sama kita, tapi ujian keimanan. Kenapa diuji ke Ustaz? Mau ki naik kelas. Kata pas sekolah ngasen riolo toh?
minimal SD. Iya Pak toh? Dan ada ijazah asli. Jama kok lagi bawa-bawa situ, nggak ada urusan ini. Ya toh? Ada ijazah kita. Nah, biasanya kalau mau kita dapat ijazah, kalau ada sekarang namanya UAS, bukan Ustadz Abdul Somad. UAS, ujian akhir semester. Iya toh? Ku ingat saya dulu kalau mau ke ujian, tak 1 minggu orang belajar, menghafal, terlambat tidur, cepat bangun, datang lebih awal, duduk tertib, datang, menghafal orang. 10 materi yang kita hafal, 8 kita hafal, 2 tidak dihafal, yang 2 naik. Ya toh? Tapi setengah mati kita belajar, sudah belajar, naik kelas. Sudah naik kelas, biasanya kita pergi piknik. Dulu di kampung, rekreasi namanya. Sudah makin terima rapor, pergi rekreasi. Biasanya kita di pantai, biasanya kita di sungai. Dulu di kampung, gratis, paling kita bawa telur. Sudah ditumis sama mama dengan nasi kuning. Kenapa? Gembira-gembira sudah lulus. Begitu juga dalam hidup ini. Kalau ada masalah dalam hidup ini, jangan merasa Allah tidak cinta. Allah cinta dikasih ujian. Kalau sudah naik ujian, Allah kasih gelar maqamam mahmuda, lawakkat derajatmu, saya angkat derajatmu. Di ujian ini. Jadi pelajaran pertama, kita jangan sombong. Kesombongan temannya setan, dan puncak kesombongan adalah orang yang tidak sholat. Sholat ini Allah berikan fasilitas sholat untuk menghibur kita yang lagi penuh masalah. Jadi ibu-ibu, kalau ada masalah tak, jangan cari apa sebabnya, lebih perbaiki sholat. Sembahyang aja ini Ustaz. Nah, barangkali sholat tak belum ikhlas, ya, masih tidak ikhlas. Maksudnya apa Ustaz? Sholatnya belum seperti sunnah-sunnah Rasul, ya. Kita sholat tapi masih ingat kunci motor, ya kan? Kita sholat tapi masih cari uang. Maksudnya apa Ustaz? Mulai takbir uangnya nak cari. Allahu Akbar. Di mana uangku ini di? Dah itu setan baru tompi, sudah tompaki takbir baru tongi diingat. Di mana di? Tadinya kayaknya bisa ada ku simpan. Diperiksa semua itu kantong. Nah, mudah-mudahan lepas ceramah ini dimulai diperbaiki, ya. Diperbaiki. Ya. Sudah itu nilai-nilai sholat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jangan sampai ada rasa sombong. Sombong itu Allah marah kalau manusia pakai. Kenapa? Karena itu pakaiannya Allah. Kesombongan itu hak prerogatif Allah. Maka Allah dalam 99 Asmaul Husna, satu di antara namanya Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Kenapa? Karena hanya Allah yang tak memiliki, tak memerlukan apapun, yang tak tergantung kepada siapapun. Kalau kita, apa yang kita mau sombongkan? Ya, tidak ada. Kita bilang gagah ki, sekejap saja Allah marah, nah kasih stroke, bengkok muka, hilang mi gagah, berhenti mi cantik kalau bengkok begini, keluar miliur di sini. Kita bilang kuat ki, nah kasih langsung, tidak ada. Jadi nilai-nilai sholat jangan sampai membawa diri kesombongan, ya. Nah, yang berikutnya,
Nilai-nilai sholat dalam kehidupan kita pelajari dalam Isra Mi'raj. Jangan sampai ada di antara kita. Itu hobi aklil haram, suka memakan barang haram. Ya, bisa jadi doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena masih kita konsumsi barang haram itu. Barang haram yang dimaksud bukan babi, bisa jadi ayam, tapi cara memperolehnya tidak halal. Ayam, betul ayam, tapi cara memperolehnya apa? Dengan cara menipu. Bisa jadi dia makanan halal, nasi, tapi cara memperolehnya haram. Nah ini biasa, misal lewat mini, tapi mudah-mudahan tidak lagi. Uang pilkada. Nah biar orang haji ke masjid nambah tonji, uang pilcale. Ya toh, begitu ditegur, Nabi bilang apa? Ini bukan serangan fajar Ustaz, ini sedekah subuh. Kalau masih sering itu begitu, lihat nih hasilnya sekarang. Lihat hasilnya sekarang. Anggota Dewan Tak. Nah, itu saya ingat. Itu Tommy enaknya jadi rakyat biasa, Pak. Itu Tommy enaknya jadi orang miskin. Kenapa enak Ustaz? Satu, tidak punya potensi sombong. Apa mau disombongkan karena miskin ki? Kalau orang kaya sombong temannya setan. Tapi kalau orang miskin sombong, bukan lagi temannya setan, dia sudah jadi setan. Ya, itulah enaknya jadi orang miskin, tidak punya potensi sombong. Yang kedua, lebih taat beribadah. Coba, angkat kibedek tangan tak yang ada warna 5 miliar di sini. Tapi coba kibedek yang ada hutannya di sini. Coba bayangkan. Yang ada uangnya 5 miliar, upak pernah sambayan subuh. Ya toh, syukur sekali mi kalau sambayan subuh mana mau terlambat. Rata-rata orang yang punya tabungan 5 miliar, tidak pernah kita datang berjamaah dilihat di masjid. Lihat mi semua ini, muka-muka pensiun ini semua. Iya toh, muka-muka yang susah warna semua ini kulihat. Kakan tarik tuh orang kaya sama orang miskin. Mulai dari mukanya dilihat memang ya, muka banyak masalah ini Pak. Itulah enaknya kita jadi orang miskin. Kita datang berjamaah. Tapi hebatnya tonsi orang kaya, dia gampang masuk surga. Kalau apa? Kalau dia sedekah. Itu tuh, itu kelebihannya. Allah masing-masing kasih amal. Namanya pastabikul khairat, ambil mako berlomba-lomba mako. Orang miskin datang kau berjamaah supaya jamaahmu bawa kau masuk surga. Orang kaya kau tidak datang berjamaah tapi bersedekah kau. Karena kalau kau tidak sedekah, tidak ada pintumu masuk surga yang lebih gampang. Coba mi, pengajian tabligh akbar, tidak ada itu mereka orang kaya, tidak ada. Iya toh? Gotong royong, tidak ada juga itu. Pengajian, lihat mini sekarang, tidak ada. Tabligh akbar, pergi di lapangan Karebosi tabligh akbar, tidak ada tongi. Jadi kalau dia kekayaannya tidak dipakai untuk masuk surga dengan sedekah, maka rugilah dia, susah masuk tongi surga nanti tapi lamai. Kita yang miskin, pintu tak masuk surga, datang berjamaah di masjid. Dan berjamaah di masjid gratis. Itu ini anak genset ini. Karena Anda bilang susah masuk surga. Saya bilang, salah kok dek. Yang susah itu masuk neraka. Masuknya Ustaz, lihat mi bedek. Judi, bayar atau gratis? Dibayar. Selingkuh,
Oh, lebih mahal lagi, tidak ada habisnya. Sudah dikasih, nah bilang besok lain lagi nak minta, tidak mau kok ku share ini foto. Lebih banyak ongkosnya. Pergi dugem dibayar. Kita doakan Makassar sudah mulai banyak tempat dugem, mulai lebih banyak. Tidak mungkin itu distempel lagi tuh kak. Dia bilang temanku, tidak pernah pak iya. Kalau masuk KBD tempat-tempat begitu distempel itu tangan, dicop di masjid dicop, masuk di masjid ada cop, tidak ada. Dibayar semua itu, selingkuh, judi, botoro, mabok, narkoba, dibayar semua. Sembayang gratis, berjamaah gratis, mengaji gratis, naik haji kalau mampu pak kok. Dan itu pintu masuk surga. Maka kita orang miskin, pintu cepatnya masuk surga dengan menghadiri kebaikan-kebaikan. Orang kaya pintu masuknya cepat surga bersedekah. Karena kalau bukan itu susah dia. Tidak pernah datang pengajian, tidak muncul di tabligh akbar, tidak datangi berjamaah, tidak datang di masjid malam Jumat baca Yasin. Kalau kita orang miskin Nah kalau kita sudah miskin tidak tongki datang di masjid. Orang kaya tidak datang di masjid, enak makannya, bagus rumahnya, mobilnya mewah. Mana mau nanti di akhirat di blender ki. Tapi dia minta wajah gona di dunia, tapi kateng ngontrak tomaki, bocor-bocor rumah, sempit, istri jelek, suami sakulu, anak balala. Lalu ndak sembahyang lagi. Di dunia sengsara, di akhirat lebih-lebih. Nah, ini minta tujuannya kita datang pengajian ya. Nah, bawalah hikmah-hikmah kehidupan itu. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya masih bicara tentang Isra dan Mi'raj ini kan. Nah, Isra dan Mi'raj itu ada dalam surah Al-Isra. Juga disebut surah Bani Israel. Allah memulai dengan kalimat Subhana. Subhana, maha suci Allah. Banyak Al-Quran bercerita tentang peristiwa-peristiwa sejarah, tapi sedikit sekali Allah memulai dengan kalimat Subhanallah. Coba Al-Quran berbicara tentang penciptaan Nabi Adam yang tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya. Kalau Nabi Isa bapaknya tidak ada. Kalau Nabi Adam bapaknya tidak ada, ibunya juga tidak ada. Nah, Al-Quran berbicara tentang dihancurkannya Fir'aun di Laut Merah. Al-Quran bercerita tentang dihancurkannya umatnya Nabi Lut. Al-Quran berbicara tentang Nabi Sulaiman yang dipindahkan istananya dengan Ratu Balkis. Banyak sekali kejadian-kejadian dalam Quran. Tapi ketika Allah berbicara sejarah Isra Mi'raj, Nabi memulai dengan kalimat Subhanalladzi asra. Kenapa? Allah seolah-olah ingin menyampaikan, saya mempertaruhkan kesucianku tentang berbicara ini, Isra Mi'raj. Kejadian ini benar. Waktu itu orang-orang Arab tidak ada yang percaya. Bahkan Nabi oleh pamannya sendiri, dia bilangnya gila mini Muhammad. Kenapa Pak? Karena waktu itu orang dari Mekah ke Palestina, kendaraannya yang paling cepat naik onta. Berapa waktu yang dibutuhkan? 1 bulan pergi, 1 bulan pulang. Berarti PP 2 bulan. Itu hanya dari Makkah ke Masjidil Aqsa.
Ini Nabi dicerita dari langit juga. Mereka tidak percaya. Kenapa? Karena dia pakai otaknya, otak manusia. Dia tidak percaya, dia tidak mau menggunakan bahwa kejadian Isra Mi'raj itu kehendaknya Allah. Nah, coba kalimat berikutnya. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Apa yang disebut memperjalankan, Pak? Bahasa Bugisnya napajokka ya tanah. Napa laleng ya tanah. Maksudnya apa itu? Berarti kalau diperjalankan berarti bukan Nabi yang jalan. Ya, napajokkai. Berarti bukan Nabi yang jalan, tapi siapa? Allah yang memperjalankan. Supaya gampang ini, selalu saya kasih contoh. Diundanglah saya pergi Jakarta ceramah. Saya berangkat pesawat jam 6.30, setengah 7 pagi. Sudah sembahyang subuh pergi, Mak. Saya ambil bajuku di kamar pakai jaket. Saya tidak tahu ternyata ada semut ikut di jaketku. Tuh. Nah, naik pesawatlah saya dari rumah ke bandara naik mobil. Dari bandara ke Jakarta naik pesawat 2 jam. Acara jam 10 pagi sampai ke jam 8. Ceramah jam 10, sudah acara sebelum duhur. Jam 1 terbang lagi balik ke Makassar sampai ke jam 4. Begitu sampai di rumah maghrib saya taruh jaketku. Keluar itu semut dari jaket. Nah, kumpuli temannya sesamanya semut. Pidato. Nah, bilang saudara-saudara Cikali, batu ini Jakarta. Datang ini Jakarta nak kana hedede. Mak botek mau kau sedek, mimpi kau sedek. Mana bisa kau pergi Jakarta? Dia datang Jakarta. Nah, bilang jam berapa kau pergi? Dia bilang tadi jam 6. Nah, bilang maghrib ada mau kau lagi di sini jam 6. Dia bilang ya, kau lihat mata. Dia bilang teman pakai kepala talam mau kau sedek. Tidak masuk di akal. Mana bisa? Baru kau saja keluar di rumah. Nah, ini jam aku mobil. Nah, bilang itu semua cocok itu kalau saya yang jalan. Ini bukan saya jalan. Saya di kantor ada satlatih. Saya tidak pernah Kak betul tinggalkan di kantong. Tapi betul Kak datang ke Jakarta. Masuk akal apa enggak? Kalau otak semua kita pakai, enggak masuk akal, Pak. Tapi kalau kita pakai otak yang secerita, dasat yang jalan, enggak ada yang masuk akal. Ini jam tanganku. Ini beberapa hari yang lalu datangi Hong Kong. Kita tahu Hong Kong, Ibu, tepatnya Jackie Chan. Iya toh? Waktu ku di sana ini mi kota Hong Kong. Dulu di film-film waktu tak SMA dilihat di sini Bruce Lee berkelahi di sini tuh. Sampai. Padahal ini jam tidak bisa goyang, Pak. Mana bisa masuk akal? Tidak bisa goyang. Bukan dia yang jalan, dia numpang di tanganku. Tidak masuk di akal, tapi percaya dia dari Hong Kong. Begitu mestinya kita memahami Isra Mi'raj. Tenia Nabi Muhammad elok, tapi pun Allah Ta'ala melok. Ya ku pun Allah Ta'ala melok, kalau Allah yang mau, itu yang kita yakini. La haula wala quwata illa billah. Allah, semua kalau Allah mau, tidak ada yang mustahil. Jadi tidak masuk akal orang miskin masuk haji, pergi haji. Bisa kalau Allah mau. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, nah kejadian Isra Mi'raj itu kita pahami itu sepenuhnya kehendak Allah. Maka diulai dengan subhana. Asra bi abdi. Kenapa Allah menggunakan kata abdi? Kenapa tidak dikatakan subhanalladzi asra bi Muhammad? Kenapa?
Kenapa Allah tidak katakan langsung memperjalankan Muhammad? Kenapa Allah katakan yang telah memperjalankan hambanya? Ada dua data di dalam kalimat ini. Satu, menjawab pertanyaan, apakah ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj ketemu Allah, rohnya yang ketemu atau badannya? Dijawab oleh Allah, hamba. Apa itu hamba? Kalau ada badan saja, tidak ada rohnya, apa namanya? Apa namanya? Mayit. Tidak disebut hamba. Kalau ada roh saja, tidak ada badannya, gentayangan di pasar, namanya pocong. Yaitu. Tapi karena Allah menggunakan kata hamba, berarti yang jalan pada saat itu ada badannya, ada rohnya, maka disebut hamba. Data kedua disebut hamba. Ibu-ibu, Bu, kenal Ki Yusuf Kalla? Masih sepupu 3 kali ke itu, Bu. Mengaku. Ya toh? Begitu dicek ke Pak JK, Pak Yusuf Kalla, sepupu 3 kali kau dasar. Sambaran ton bilang itu. Iya toh? Allah menyebut Nabi hamba. Berarti Allah yang sudah mengakui Muhammad sebagai hamba. Kalau kita mengaku hamba, saya hambamu ya Allah, betulkah kamu hamba Allah? Betul tidak kamu hamba Allah? Yang ada hamba dunia, yang ada hamba jabatan. Kalau kau hamba Allah, as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Kau datang karena kau hamba. Tapi ini kan tidak. Salatu khairum minan naum, mengganggu tong itu azan. Talekan cewek masih 10 menit subuh nak kasih mengaji itu masjid, nak kasih nak ganggu-ganggu ki. Hamba Allah atau bukan itu? Kalau kau hamba Allah, kau tidak menghalalkan segala cara kecuali yang diizinkan Allah. Tapi kau hamba jabatan. Apa maksudnya? Sekali mau jadi kepala dinas, segalanya nak jilat. Mana pantak na orang nak jilat tong, mana anu salah na bela tong. Itu penjilat itu namanya. Bukan kau hamba Allah, tapi hamba kekuasaan. Kalau kau hamba Allah, ada hartamu fisabilillah. Ada hartamu banyak atau sedikit, banyak atau sedikit, sedikit atau banyak, kasih keluar sedikit. Jangan sampai kau hamba uang. Yang kita sebut at-takatsur, berlomba-lomba, nak kumpul, kumpul uang, kumpul mobil, kumpul rumah, kumpul istri. Kenapa kita ketawa? Jangan banyak bicara, itu poligami. Apa mau poligami? Nah, istri tak saja pegang remote, tidak bisa pakai ganti televisi. Pacetong. Dia bilang kita ya Ustaz, saya singa di rumahku saya, tapi singa sirkus. Istriku punya sirkus. Nah suruh lompat, lihat itu singa Pak, lihat itu singa tuh. Dia singa Pak, tapi lihat kalau dia sudah di sirkus sih, disuruh lompat di api. Begitu maki kita Pak, singa memang, tapi istri tak pemilik sirkus. Ini apa? Kalau kau hamba Allah, ada harta Allah kasih, Allah perintahkan sedekah fisabilillah.
Jangan sampai kita hanya menjadi hamba harta. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Ya, saya dulu Bu kontrak di sini Jalan Harimau. Ada masjid di situ Baitul Aman. Apa sih di situ ada lorong 77A? Di situ kah itu Bu? Saya ngontrak di rumahnya, namanya Puang Besek. Baik, orang kalau kontrak rumah Pak stres. Kalau mau jatuh tempo datang sentuhan rumah, cerita mana? Saya bilang dalam hati, mau lagi naik ini. Masya Allah, kalau saya ingat itu waktu di Jalan Harimau Pak, saya tidak percaya hidup saya bisa sampai ke Hong Kong, bisa sampai ke Amerika. Jalan Harimau, maka adik-adik sekalian, kalau susah hidupmu sekarang, perbaiki saja sholatmu. Perbaiki saja sholatmu, jangan mau kau cari muka sama manusia. Makin kau cari muka sama manusia, makin hina kita Pak. Makin kita kejar dunia, makin hina kita. Dan saya sudah buktikan itu. Sudah kulewati semua itu. Bagaimana itu mencatat honor, bagaimana itu pilih-pilih honor, bagaimana itu pilih-pilih masjid. Sudah kulewati, tapi makin sengsara perasaanku. Pelong saja. Tanya maki semua masjid yang pernah saya tempati ceramah di Makassar setelah saya populer, ada ndak pernah saya minta honor? Ndak pernah saya ambil itu honornya kalau masjid, lorong-lorongan, ndak pernah. Orang kaya pi baru ambil honornya. Kenapa? Karena saya pikir ada hakku di rumah orang kaya. Jadi adik-adik yang susah hidupmu jangan kau putus asa. Sembayang kau saja. Saya sudah buktikan itu Jalan Harimau. Waktu rusuh ini di sini, itu ada kan juga di sini. Tapi kuliah-lihat aja. Waktu di Jara ini kodong Ngarini. Ngarini dulu namanya nih di Biskop. Itu ada di sini. Itu dulu rumah sakit Dadi, tempat orang gila. Di situ toh, pergi ke sana. Kita tahu, ku aja bicara lama-lama, ternyata penghuni. Di situ, kalau ada orang mau ditelepon teman, tak pikir di situ rumah sakit Dadi, ada di situ namanya TU, telepon umum. Iya toh, paling setengah mati kalau orang pacaran di depan tak. Lama natung, banyak nak koin nak kasih sedia. Beli kau telepon sendiri kau pacaran. Apa? Jalan kaki orang pergi di kalau mau Panyuki, ada datang ustaz kondang. Jalan kaki saya Pak dari Jalan Harimau. Kalau datang Senudin Nemset, Manarul Hidayah, datang itu Iskandar Eski. Kalau datang itu di Mas Panyuki, Majelis Taklim Panyuki 3 Utama, jalan kaki orang dari Jalan Harimau. Nontonlah saya paling belakang. Saya bilang deh, enak nur kalau jadi ustaz. Sekarang alhamdulillah jadi ustaz Kak Pak. Alhamdulillah, ini Jalan Harimau. Saya sering juga dulu tarawih di sini. Karena kalau sekarang Jalan Harimau kan cepat sekali biasa berjamaahnya tuh mau kat tanan-tanan di sini kak datang sini. Ini masjid ini. Dari dulu modelnya begini panjang-panjang. Alhamdulillah ya. Nah, jadi adik-adik sekalian ini yang menghafal-hafal di sini jangan putus asa. Jangan kau kecewa, jangan kau sakit hati, jangan kau banding-bandingkan hidupmu dengan orang lain. Karena Allah punya rencana sendiri. Ya toh? Nabi iya, tapi pernah kau dulu ikut pilwali Ustaz? Masih ingat kita? Pilwali 2014, dikalah enggak. Cuma suaranya itu yang menang lebih banyak. Tidak mau kak dibilang kalah, karena enak perasaan bos. Tapi Allah tahu apa Nabi bilang Tuhan. Barangkali kalau bahasa aku Nabi bilang Tuhan jangan kau jadi pejabat dasar. Setengah mati kau cari muka, setengah mati kau hormat. Datang gubernur hormat kau sede, datang presiden hormat kau sede, datang jenderal hormat kau sede. Sekarang jadi ustaz, mereka semua yang hormat sama saya. Ya dedek sekalian ini yang hafal-hafal sini ya. Nah, hidup kau baik, serahkan segalanya kepada Allah. Allah punya jalan yang baik untuk kamu. Kamu punya rencana bisa jadi 5 nilainya. Tapi kalau Allah yang kasih kau rencana 5 juta nilainya. Ya. Nah, demikian mudah-mudahan ada manfaat.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.